Apa yang menyebabkan banyak pasien tergantung alprazolam? Banyak kita temukan orang mengalami kekhawatiran terhadap ketergantungan obat psikiater. Tapi yang kalau saya lihat banyak dari mereka itu tergantungnya dengan obat-obatan gangguan kecemasan, yaitu misalnya alprazolam. Alprazolam ini suatu obat yang dikenal dengan merek yang banyak banget ya, Xanax, Flexitas, Alganax, Gipras, Opizolam, Jolisan, ya, Kamlet, itu banyak banget mereknya. Atarax gitu ya. Dan juga ada generiknya dengan berbagai macam produsen. Dulu obat ini digunakan untuk ngebantu pasien mengatasi gejala kecemasan. Tapi sering diresepkan juga oleh dokter umum sebagai obat bantu untuk tidur. Nah, tapi belakangan kita tahu banyak orang mulai kesulitan lepas dari obat alprazolam ini. Dan saya juga punya banyak pasien yang sudah tahunan ya bahkan lebih dari 20 tahun ya menggunakan alprazolam untuk membantu tidurnya. Ini biasanya oma-oma, ai-ai ya yang sudah cukup lama. Dulunya juga banyak menggunakan obat ini tuh untuk membantu mengurangi kecemasan yang berlebihan. Jadi zaman waktu psikiater itu masih dianggap cuma ngobatin orang gila doang, pasien itu banyak dapat obat ini dari dokter-dokter penyakit dalam, dokter saraf, dokter umum gitu ya. Dan alprazolam ini memang cukup efektif ya, membantu tidur, bisa ngurangin cemas, bisa membantu panik gitu juga ya. Dan banyak kasus juga disalahgunakan. Nah, dulu tuh pengguna yang paling sering itu alprazolam 2 mg ya, 2 miligram. Karena waktu tahun 90-an itu saya ingat banget zaman SMP SMA itu adalah lagi maraknya penggunaan heroin ya, putau. Dan ketika lepas dari putau udah sugesnya lagi berat, maka orang itu menyalahgunakan golongan obat-obat seperti ini. Nah, sayangnya sekarang juga masih banyak ya, kita tahu banyak orang tuh ketergantungan bahkan menyalahgunakan alprazolam ini. Ya, sayangnya juga tidak bisa dikendalikan ya. Banyak dokter juga ya ada beberapa oknum katanya istilahnya dokter yang juga memberikan obat ini dengan jumlah yang tidak terbatas gitu ya. Jadi akhirnya memberikan masalah juga pada kondisi pasiennya juga. Dan ini perlu diperhatikan ya karena saya seringkali mendapatkan kalau kasusnya udah lebih dari 4 miligram memang sulit sekali untuk lepas ya. Bahkan 3 miligram, 2 miligram juga kadang-kadang susah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang menggunakan obat ini dan sepertinya memang susah lepas, maka teman-teman harus berupaya lebih keras lagi untuk membantu diri lebih baik lagi. Saya sendiri menggunakan obat ini di dalam praktek ya. Tidak masalah obat ini digunakan sebenarnya. Asalkan dosisnya diawasi dan tidak berlebihan. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau cemas pengen minum alprazolam. Sedikit-sedikit minum alprazolam. Jangan. Fokus bagaimana mengurangi kecemasan itu dengan bantuan teknik-teknik non-obat. Kenapa dok nggak pakai SSRI atau SNRI? Memang nggak semua orang dengan SSRI maupun SNRI juga menjadi lebih baik. Banyak yang mengalami masalah juga kan ketika dengan obat SSRI dia merasa aduh kok saya kurang nyaman nih dok pakai SSRI, kayaknya lebih enak pakai alprazolam aja. Jadi akhirnya obat SSRI dikasih atau SNRI dikasih, obat alprazolam dikasih, tapi yang diminum adalah alprazolamnya saja, nggak diminum SSRI SNRI-nya. Jadi hati-hati teman-teman yang sedang menggunakan, mudah-mudahan tidak mengalami masalah. Upayakan selalu berkaitan dengan dokter jiwa Anda ya. Tekankan bagaimana proses perbaikan itu dan bantu diri Anda juga karena bagaimanapun Anda yang punya peran membantu diri Anda sendiri.